Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2 pertemuan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya sama-sama. Dan dari para manusia itu ada orang yang dia mengorbankan ya, mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha belas kasih dengan hamba itu. Wahai para orang yang mereka beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Maka jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada mereka, bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidakkah mereka menunggu kecuali sekiranya akan datang pada mereka para malaikat? Mana? Sekiranya Allah akan datang pada mereka dalam naungan awan. Para malaikat telah diputuskan urusan itu kepada Allah, dikembalikan segala urusan itu. Belum muncul gambarnya. Lihat buku dulu sementara ya, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
sudah muncul, bukunya ditutup, pulpennya dikantongi, HP-nya ditenggelamkan. Oh, kecuali yang tidak kelihatan di layar. Siap? Sal, tanyakanlah atau bertanyalah atau tanyakan apa? Tanyakan aja. Tanyakanlah Bani Israel pada Bani Israel. Tanyakanlah pada Bani Israel. Kam, berapa? Berapa itu ada berapa lama, ada berapa banyak. Ini berapa apa? Berapa banyak? Berapa banyak? Ataina, nah, kami datangkan atau kami berikan. Berikan apa datangkan? Oh ya, masih tidak kau tanya. Kami berikan pada mereka ayah. Ayatnya berapa? Satu, suatu ayat. Kalau ayat dari suatu ayat bayyinah, yang nyata. Wah, man, barang siapa yubaddil, dia mengganti, membadali, badal ya, dia mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'atsu, dia datang padanya, dia nikmat, dia datang padanya, fa innallah syadid, sangat keras, al-iqab, siksanya. Lagi buku ditutup ya, yang rapat kalau tutup lagi. Kecuali oh ya, berarti yang dibuka itu yang pengecualian ya, berarti tidak kelihatan di depan. Sal Bani Israel kam atainahu, kami berikan pada mereka min ayatin, suatu bayinah, yang nyata, yang jelas, yang nyata. Wa man, barang siapa yubaddil, dia mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'atu, dia datang padanya, dia nikmat, dia datang padanya, fa innallah syadid, sangat keras, al-iqab, siksanya. Sama-sama tanyakanlah pada Bani Israil, berapa banyak kami berikan pada mereka dari suatu ayat yang nyata, dan barang siapa yang dia mengganti nikmat Allah dari sesudah apa yang dia telah datang padanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Dari belakang al-iqab, syadid, innallah fa ja'atu, dia datang ma ba'di min ni'matallah yubaddil, dia man wa bayyinah, yang nyata, ayat, suatu min atainahu, kami berikan pada kam sal Bani Israel, tanyakan pada Bani Israel. Sama-sama tanyakanlah pada Bani Israel, berapa banyak kami berikan pada mereka dari suatu ayat yang nyata,
datang padanya, maka sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Zuyina, dihiasi atau dihiaskan. Apa dihiasi apa dihiaskan? Dihiasi aja ya. Li, bagi alladzina kafaru al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskhoruna, mereka merendahkan atau meremehkan. Merendahkan ya, mereka merendahkan min, dari ini maksudnya pada. Kalau ingat ya pada, kalau lupa dari, gitu ya. Mereka merendahkan min pada alladzina amanu, mereka beriman. Itu isinya koma. Wa alladzina ittaqaw, mereka fauqahum, di atas mereka yaumal kiamah, pada hari wallah yarzuqu, dia memberi rizki man, barangnya ditaruh dulu ya, memberi rizki pada siapa yang yasyahu, dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Lagi zuyyina li alladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskhoruna, mereka min, berarti lupa semua. Alladzina amanu, mereka beriman. Wa alladzina ittaqaw, mereka fauqahum yaumal qiyamah, pada hari wallah yarzuqu, dia man, pada siapa yasha'u, dia bighairi hisab, dengan tanpa sama-sama dihiasi bagi orang-orang yang mereka kafir kehidupan dunia, dan mereka merendah pada orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang mereka bertakwa di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah dia memberi rizki pada siapa yang dia kehendaki, dengan tanpa perhitungan. Dari belakang hisab bighairi yasha'u man yarzuqu wallah yaumal qiyamah fauqahum ittaqaw alladzina wa amanu alladzina min, ya pada. Kalau lupa dari tidak apa ya, kalau ingat saja pada yaskhoruna, mereka wa al hayatud dunya kafaru lilladina zuyyina, dihiasi, sama-sama dihiasi bagi orang-orang yang mereka kafir kehidupan dunia, dan mereka merendahkan pada orang-orang yang mereka beriman, dan orang-orang yang mereka bertakwa di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah
Dia memberi rezeki pada siapa dia tanpa perhitungan. Dari awal sama-sama tanyakanlah pada Bani Israil berapa banyak kami berikan pada mereka dari suatu ayat yang nyata, dan barang siapa yang dia mengganti nikmat Allah dari sesudah apa yang dia telah padanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Dihiasi bagi orang-orang yang mereka kafir kehidupan dunia, dan mereka merendahkan pada orang-orang yang mereka beriman, dan orang-orang yang mereka bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah dia memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Karena karena gini, kalau karena terus depannya rofa gini berarti langsung, kalau nasab berarti ada dianya gitu ya. Adalah an-nasu, para manusia itu umat wahidatan, yang satu. Ba'asallah, Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi, mubasyirin, sebagai para pembawa kabar gembira, wa mundhirin, dan para sebagainya. Ikut sini aja ya, ini nggak pakai sebagai lagi, sebagai para pembawa kabar gembira dan para pemberi apa pembawa? Pemberi. Berarti ini pemberi juga ya, sebagai para pemberi kabar gembira, wa mudhin, dan para pemberi peringatan. Wa anzala, dia menurunkan ma'ahum, sama mereka, alkitabah bil haqqi liyahkuma, agar dia menghukumi. Tidak ada kalian, hakama yahkumu satu kata, bukan kum kalian ya. Agar dia menghukumi atau memutuskan atau mengadili baina an-nasi fima, di dalam apa yang atau tentang apa yang ikhtalafu, mereka berselisih, fihi, di dalamnya, wa ma, tidaklah, dan tidaklah, ikhtalafa, berselisih, dan tidaklah berselisih, fihi, dalamnya, illa alladzina utuhu, mereka diberinya, min ba'di ma ja'atum, telah datang pada mereka al-bayinat, bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, bagian, karena kedengkian, bainahum, di antara mereka. Hadallah, Allah memberi petunjuk, alladzina amanu, mereka beriman, lima, bagi apa yang ikhtalafu, mereka berselisih, fihi, minal haqqi, dari kebenaran itu, biiznihi, dengan seizinnya, wallah yahdi, dia memberi petunjuk, man, pada siapa yang yasha'u, dia kendaki, ila, kepada siratin, jalan mustaqim. Yang lagi, kana an-nasu, itu ummatan wahidatan, fa ba'asallah
an-nabiyyin mubasyirin sebagai para pemberi kabar gembira wa mudhirin para pemberi peringatan wa anzala ma'ahum bersama mereka al-kitabah bil haqqi dengan kebenaran liyahkuma agar dia menghukumi bainan di antara annas manusia itu fima dalam apa yang ikhtalafu mereka berselisih fihi di dalamnya wa ma tidaklah ikhtalafa berselisih fihi di dalamnya illa kecuali alladzina orang-orangnya utuhu mereka diberinya atau memberi utia diberi utu mereka diberinya min ba'di ma ja'athum telah datang pada al-bayinat kebenaran yang nyata itu bagian bainahum fa hadallah Allah memberi alladzina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi itu biiznihi seizinnya wallah yahdi dia memberi man yasha'u ila kepada siratin mustaqim. Sama-sama adalah para manusia itu umat yang satu. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan, dan dia telah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran agar dia menghukumi para manusia itu apa yang mereka berselisih di dalamnya. Tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang mereka diberinya sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenarannya nyata itu karena kedemikian di antara mereka maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang mereka beriman bagi apa yang mereka berselisih di dalamnya dari kebenaran itu dengan seizinnya, dan dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kepada jalan yang lurus. Tadi belakang mustaqim, sirat, ila, yasha'u, man, yahdi,
wallah biidnihi al-haqqi itu min fihi ikhtalafu lima amanu alladzina fahadallah, maka Allah memberi bainahum bagian karena al-bayinat kebenaran yang nyata itu ja'athum telah datang pada mereka ba'di min utuhu mereka lagi utuhu mereka diberinya alladzina illa fihi ikhtalafa berselisih tidaklah fihi ikhtalafu mereka fima dalam apa yang anas baina liyahkuma agar dia bil haqqi al-kitabah ma'ahum wa anzala dan dia telah mudhirin para pemberi wa mubasyirin sebagai para an-nabiyyin faba'atsallah maka Allah mengutus ummatan wahidah Anas itu karena adalah sama-sama adalah manusia itu yang satu Allah mengutus para sebagai para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan dan dia telah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran agar dia menghukumi di antara manusia itu mereka berselisih di dalamnya dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang mereka diberinya dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu karena di antara mereka maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang mereka beriman bagi apa yang mereka berselisih di dalamnya dari kebenaran itu dengan seisinya Allah dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki kepada yang lurus. Sudah selesai 3 ayat ya. 3 ayat cuma sedikit 3 ayat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Monggo Ibu. Kenapa? Boleh. Misalkan ya, boleh. Oh, bukan pertanyaan ya, permintaan, permohonan. Kalau langganan.
Monggo. Ya. Boleh. 211 yang ya. Yang sal, Ustaz. Sal itu buat saya nggak familiar. Kenapa nggak pakai sal begitu? Tanya begitu, ini nggak pakai sal. Apa bedanya sama? Kayaknya bedanya itu. Isal gitu tulisannya. Terus saya agak banyak ngomong gitu. Terus sebentar. Ikop. Nah di ayat yang lain Allah memakai Adam. Nah itu pasti ada sesuatu gitu. Kenapa di saat yang lain memakai Adam? Mungkin seperti itu. Kalau memang ada sesuatu. Terus di ayat yang terakhir kalau nggak salah apa? Nah saya teringat yang sering saya kenal itu Arsala Ustaz. Nah apa ada beda dengan kata-kata Pak? Ngapain terus? Ada pertanyaan di Jawa Barat. Ada lagi? Tidak ada. Satu saja ya. Satu tapi tiga. Kita pertama sal, ya sal. Betul. Jadi sal itu memang asalnya is'al, ya. Dari madi apa? Sa'ala. Mudhari'nya yas'alu, amarnya is'al. Bertanyalah, is'al. Kok jadi sal? Gitu. Is'al. Kan dari kata sa'ala. Yas'alu jadi is'al. Terus is'al. Ada sin mati, is gitu ya. Ada hamzah a. Is'al, sin mati hamzah. Kalau ada hamzah, ini jadi pelajaran corong, tidak apa ya. Kalau ada hamzah jatuh setelah sin boleh dibuang. Ya, kalau ada hamzah jatuh kok setelah sin. Setelah hamzah jatuh setelah huruf mati. Kalau ada hamzah jatuh setelah huruf mati boleh dibuang. Gitu ya, gitu. Makanya kan ro'a mudhari kan yaro. Mestinya kan yar'a, gitu ya. Yar'a. Ro-nya mati, ada hamzah dibuang. Jadi gimana? Kok hamzah hilang? Hamzah jatuh setelah huruf mati boleh dibuang. Tapi sebelum dibuang harokatnya dipindah dulu ke huruf yang mati itu, gitu ya. Berarti menjadi apa? Isal, gitu ya. Isal, fathahnya dipindah ke sin, hamzahnya dibuang jadi isal, gitu ya. Isal. Setelah isal, hamzahnya fil amar itu hamzah tambahan, hamzah bantuan. Kan amar itu dari mudhari. Mudhari kan depannya mati. Yas alu, yas kan mati. Setelah dibuang pelakunya, yaknya kan jadi mati depan, gitu ya. Yas, jadi sinnya kan mati. Karena mati depan, masa depan mati kan tidak bunyi, dibantu dengan hamzah is'al, gitu ya. Gitu. Loh sekarang sinnya sudah hidup, tidak perlu bantuan, dibuang menjadi sal, ya. Jadi prosesnya is'al menjadi isal terus menjadi sal, nah, gitu ya. Gitu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Oh ya, ikob itu sama dengan akibah, pungkasan, ya, ujung kesudahan. Berarti ini menunjukkan siksa yang tidak ada yang lebih dari itu. Berarti itu ancamannya sangat keras. Biasanya untuk melawan ini kesombongan, ya. Jadi ikob itu siksa yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi dari itu, yang nopok gitu ya. Ikob itu kesudahan, akibah itu kesudahan. Jadi lebih kuat ikob daripada adab, gitu ya. Terus apalagi yang ketiga, bahasa, ya konteksnya. Kalau konteks, dalam konteks nabinya sudah ada, ya, terus dikirim kemana, itu namanya arsala. Kalau nabinya belum ada, dari konteks kalimat, ya, kalimatnya belum ada, terus dibangkitkan, diutus, pakai bahasa. Jadi kalau pemberitahuan itu dalam konteks nabinya itu belum ada, terus Allah utus, bahasa. Kalau konteksnya itu nabinya sudah ada, terus dikirim kemana, itu arsala. Paham ya? Gitu. Ya boleh. Kenapa? Ya. Bayina yang nyata sama.
Mubin itu ada penguatan. Ya. Ya, mubin itu ada penguatan. Gitu ya. Ada penguatan. Makanya mubin itu tidak pernah digandengkan dengan ayat, tidak pernah ya. Gitu. Masih kalau ayat yang nyata karena sudah ada ayat pakai bayinya itu sudah kuat ya. Gitu. Kalau mubin mesti tidak pernah digandengkan dengan ayat. Itu ada penguatan dari kata kalau bayin ini mujarab bana yabinu, terus sifatnya bayin, kalau perempuan bayina, kalau mungkin dari kata abana yubinu, sangat jelas ada penguatan ya. Nih sami-sami ada lagi? Tidak ada, satu saja cukup ya. Kita ulang dari awal sama-sama, tanyakanlah lagi sama-sama, tanyakanlah pada Israil berapa banyak dari suatu kenapa begitu? Kenapa? Apa? Nggak kelihatan. Laki-laki, tanyakanlah pada Bani Israil berapa banyak mereka dari suatu ayat yang nyata dan barang siapa yang dia mengganti firman Allah dari sesudah apa yang dia telah padanya, maka sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dihiasi bagi orang-orang yang mereka kafir kehidupan dunia dan mereka merendahkan pada orang-orang yang mereka beriman dan orang-orang yang mereka bertakwa di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah Dia memberi rezeki pada siapa yang Dia dengan tanpa perhitungan, adalah para manusia itu umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan, dan Dia telah bersama mereka Alkitab dengan kebenaran. Dia menghukumi di antara para manusia itu apa yang mereka berselisih di dalamnya, dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang mereka diberinya dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, karena kedemikian di antara mereka maka Allah memberi orang-orang yang mereka beriman dari apa yang mereka berselisih di dalamnya dari kebenaran itu dengan seizinnya, dan Allah Dia memberi petunjuk pada siapa yang Dia jalan yang lurus.
Kita cari kata-kata yang jamak. Bani itu sebenarnya jamak yang Bani Israel, putra-putra Israel, putra-putra. Kalau satu Ibn, Ibn jamaknya Banin, karena bersandar jadi Bani. Terus apa lagi? Tidak ada. Anas, para. Kalau satu ins atau insan. An-nabiyin, para. Kalau satu nabi, perempuan. Tidak ada. Kalau ada nabiyah memang, tapi tidak ada. Mubasyirin, para. Jamak. Kalau satu mubasyir, perempuan. Mubasyirah. Mundirin, para. Kalau satu mundir, perempuan. Mundirah. Al-bayinat. Kalau satu bayinah. Nah, ini mengandung ayat gitu ya. Ayat, al-ayat, al-bayinat. Apalagi sudah itu yang jamak-jamak. Kemudian kosakata baru. Yarzuqu, yaskharu, sal, zuyyina, kam, yarzuqu, yaskharu, sal, zuyyina, kam. Berapa banyak kam? Ibu kalau nawar, kalau meroyok kam ya, dan kam, bikam ada gitu kalau nawar. Khomsar ya. Terus apa? Sudah ya? Ini sekarang. Udah ada ini catatan penting. Pelajarannya bentuk lampau. Ini sudah pernah? Belum? Baru? Kenapa? Sudah ya? Belum dulu lagi. Oh, masih pertama? Oh ya. Dakhala, dia telah masuk. Dia perempuan? Dakhalat, dia berdua. Dakhala, berdua perempuan. Dakhalata, mereka masuk. Dakhalu, mereka perempuan. Dakhalna, saya masuk. Tu saya. Kami masuk. Nah, kamu masuk. Ta, kamu perempuan. Ti, kalian. Tum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Dakhal tuma, laki-laki perempuan sama. Lagi, dia telah masuk. Dakhala, dia perempuan. Dakhalat, dia berdua. Dakhala, berdua perempuan. Dakhalata, mereka perempuan. Nah, saya masuk. Tu, kami. Nah, kamu. Ta, kamu perempuan. Ti, kalian. Tum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Dakhal tuma. Nah, pakai tulisan ya. Coba. Dia masuk. Dia perempuan. Iya, dia berdua. Berdua perempuan. Mereka masuk. Mereka perempuan. Dakhalna, saya masuk. Tu, kami. Kamu perempuan. Kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Tuma,
Berarti kalau ta, kamu laki-laki, pasangannya apa? Ti, ta, ti. Kalau tum, pasangannya tunna. Cuma itu yang pasangannya. Ta, ti, tum sama tunna. Tu laki-laki, perempuan sama, na laki-laki perempuan sama. Hitung. Sekali lagi, dia telah masuk. Dia perempuan. Dia berdua. Dakhala. Jadi kalau berdua tinggal diseret. Ya, dakhala jadi dua. Dua perempuan. Ta. Mereka masuk. Lu. Mereka perempuan. Dakhalna. Saya masuk. Tu. Kami. Nah. Kamu. Ta. Kamu perempuan. Ti. Kalian. Tum. Kalian perempuan. Tunna. Kamu berdua. Dakhaltuma. Dibaca pakai lagu ya. Ini sini tiga, sini tiga, sini tiga, sini tiga, gitu ya. Sama-sama. Dakhala, 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 dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Lagi dakhala, 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 dakhalu, dakhalat, dakhalat, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltu. Sekali lagi dakhala, dakhala, la, gampang ya, gitu ya. Kenapa kok cepat bisa? Karena coba anda pakai tulisan, bisa ya. Dakhala, 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 dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, tum, ti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu. Coba latihan satu saja. Mana? Ini aja ya. Amanu, mereka beriman. Dia iman. Amanah. Dia perempuan. Amanat. Dia berdua. Amanah. Berdua perempuan. Amanata. Mereka iman. Amanu. Amanu mereka. Mereka perempuan. Amanah. Saya iman. Amantu. Amantu billah. Kami iman. Nah, kamu iman. Ta. Kamu perempuan. Ti. Kalian. Tum. Kalian perempuan. Tunna. Kamu berdua. Aman. Tuma. Coba amanah. 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 Amanu. Amanat. Amanat. Amanah. Amanta. Amantuma. Tum. Amanti. Amantum. Aman. Amantum. Amanah. Karena lancar tambah lagi ya, 3 itu ya, kurang 2 lagi ya. Nih gampang soalnya. Ba'asa, dia mengutus. Dia perempuan. Ba'asat, dia berdua. Ba'asa, berdua perempuan. Ba'asaka, mereka mengutus. Ba'asu, mereka perempuan. Ba'as, ba'asna, ba'asna, saya mengutus. Tu, kami. Nah, kamu. Ta, kamu perempuan. Ti, kalian. Kalian perempuan.
tunna. Kamu berdua ba'astuma. Sama-sama ba'asa. Ba'asa, ba'asa, ba'asu. Ba'asat, ba'asata, ba'asna. Ba'asta, ba'astuma, tum. Ba'asti, ba'astuma, ba'astunna. Ba'astu, ba'asna. Satu lagi biar ganjil ya, 3. Anzala, dia menurunkan. Anzala, dia menurunkan. Dia perempuan. Anzalat, dia berdua. Zala, berdua perempuan. Zalata, mereka menurunkan. Zalu, mereka perempuan. Zalna, saya. Tu, kami. Nah, kamu. Kamu perempuan. Kalian. Tum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Zaltuma, sama-sama. Anzala, 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 anzalu. Anzalat, anzalata, anzalna. Anzalta. Tuma. Anzalu. Sudah bisa. Kita pahami. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini nanti harus pas jam 9. Lebih dikit tidak boleh. Ada sesi 2. Ada. Berapa? Oh, kita pahami ya. Jadi orang-orang Bani Israel itu sudah tahu kebenaran, tapi mereka mengingkari kebenaran. Jadi berbagai upaya Nabi terangkan kepada mereka, Nabi sampaikan kepada mereka tentang kebenaran, tentang ketauhidan Allah, tentang risalah beliau yang terakhir. Tetapi mereka tidak mau menerima itu. Nah, ketika mereka menolak ajaran yang Nabi sampaikan, itu boleh jadi Nabi itu merasa bahwa apa yang beliau lakukan itu kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh. Makanya mereka tidak mau iman. Maka Allah terangkan, wahai Nabi, mereka tidak iman itu bukan karena yang engkau sampaikan kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh. Sudah banyak bukti kebenaran yang aku berikan kepada mereka, termasuk tentang ciri-ciri terutusnya engkau, tapi sengaja mereka mengingkari. Kalau kamu tidak percaya, wahai Nabi, tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak telah kami berikan pada mereka dari suatu bukti kebenaran yang nyata. Paham ya? Gitu. Jadi mereka itu tidak menerima kebenaran bukan karena kurang bukti, bukan karena kurang keterangan, bukan karena kurang penjelasan, tetapi mereka sudah jelas bukti tapi sengaja mereka mengingkari. Paham ya? Jadi gitu. Makanya orang dapat hidayah itu bukan karena apa-apa, bukan karena buktinya jelas hakikatnya ya, bukan karena dai-nya hebat, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena hidayah dari Allah. Orang Bani Israel bukti kurang apa ya, tidak ada bukti yang lebih jelas Allah berikan kepada selain kepada mereka, tetapi nyatanya mereka juga tidak beriman. Paham ya? Gitu. Makanya kita itu kalau jadi orang mukmin wajib sangat bersyukur. Ini hadiah yang teragung yang langsung Allah berikan. Tidak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Maka itu harus dipelihara sungguh-sungguh. Maka kita mencari ilmu seperti dalam rangka apa? Memelihara, menjaga, termasuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan. Kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Bani Israel itu kurang apa buktinya? Keterangannya kurang apa? Penjelasannya kurang apa? Tapi nyatanya mereka juga kafir. Paham ya? Berarti mereka itu kenapa? Ada nikmat. Hidayah itu kan nikmat. Ajaran Nabi itu nikmat, karena itu semua untuk kemaslahatan mereka. Tetapi mereka tolak. Maka siapa mengganti nikmat Allah setelah dia datang padanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi begitu nikmat datang, lah kok nikmat itu diganti dengan selain nikmat, maka di balik nikmat itu ada apa? Ada siksa, gitu ya. Itu. Jadi kalau ada orang itu tertimpa siksa atau nasibnya buruk atau hidupnya ruwet dan lain-lain, itu bukan hakikatnya, bukan Allah marah,
bukan Allah murka, tapi salah sendiri. Orang itu ada nikmat dia tidak mau ambil. Lah di balik nikmat itu ada kesempekan, ada kesusahan. Itu salah-salahnya, salah dia mengambil pilihan. Ya, makanya kita itu kapan-kapan ada nikmat jangan disia-siakan, ya, jangan diabaikan, jangan dibiarkan ambil, ya, karena kita butuh nikmat itu. Yaitu apa? Ajaran-ajaran yang datang dari Allah. Paham ya? Jadi gitu. Hari ibaratnya ada orang itu butuh makan, terus dikasih makan, tidak mau, gimana? Butuh makan, lapar, dikasih makan, tidak mau. Ya lapar-lapar sendiri, ya, lapar-lapar sendiri, lemas-lemas sendiri, terus mungkin pingsan, ini mati. Itu bukan Allah marah sama dia, ya salahnya sendiri. Ada nikmat datang nggak mau menerima. Paham ya? Gitu. Makanya kita itu belajar Quran sekarang itu kan mudah. Dulu itu tidak ada begini-gini, tidak ada belajar sorof, nahwu, orang tidak ada, harus di pesantren. Sekarang itu mudah, ya, ditemukan metode. Kenapa? Ini hakikatnya Allah yang mengendaki. Kenapa? Karena beban hidup semakin berat, tantangan hidup semakin berat, makanya Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu supaya kuat menjalani kehidupan. Lah ternyata dia tidak mau belajar, ya, tidak mau memahami, tidak mendalami. Ya silakan, stres sendiri, sumpah sendiri, ya, gila sendiri, ya, itu salah-salahnya. Bukan Allah murka, tapi dia butuh nikmat dia datang nggak mau nerima. Di balik nikmat itu ada apa? Ada siksa. Terus berikutnya, lah kenapa mereka tuh kok mengabaikan kebenaran? Kenapa? Padahal mereka tahu mereka butuh kebenaran. Mereka kalau ditanya, ya semua orang tuh mesti ingin kalau mati masuk surga, ingin selamat dunia akhirat. Tapi kenapa ada kebenaran mereka tolak, mereka abaikan? Kenapa? Karena dihiasi bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia, gitu. Karena mereka terbujuk oleh kehidupan dunia itu. Jadi yang dicari dunia, yang dikejar dunia, sehingga mengabaikan keselamatan mereka di akhirat. Padahal cari keselamatan akhirat itu bukan cuma dapat akhirat, ya, tapi juga dapat dunia. Walaupun tidak bersifat materi, apa? Ketenangan hati, ya, stabilitas jiwa, apalagi kebahagiaan. Itu semua hasil dari kita mengejar akhirat. Masalah rezeki dunia sudah ada ketentuannya di sisi Allah. Lah mereka itu mengejar dunia, saking cintanya kepada dunia sampai mengabaikan keselamatan mereka di akhirat, dihiasi. Jadi dunia itu dihiasi bagi orang-orang kafir. Dihiasi, mungkin lebih tepat itu dihiaskan. Dihiaskan itu tampak indah gitu ya bagi mereka. Dihiaskan itu kira-kira seperti apa? Dihiaskan, dihiasi. Ini supaya kita ingat dunia itu cuma hiasan. Tadi apa? Indah bukan indah yang sebenarnya, tetapi cuma indah pada permukaannya. Itu namanya dunia, cuma dihiasi. Paham ya? Itu ibaratnya apa ya? Dihiasi. Kalau perempuan itu dihiasi, ya, jadi manten, ya, dihiasi, ya, jadi manten. Asalnya perempuan itu tidak terlalu cantik, ya, biasa, yes. Cenderung agak hitam atau gimana gitu ya. Terus jadi manten, didatangkan perias tingkat internasional gitu ya. Terus keluar tuh pakai indah, semua sampai tergila-gila barangkali saking cantiknya. Terus begitu masuk duhur dia wudhu, ya, gila. Itulah dunia. Jadi kelihatan indah, cuma hiasan saja. Hakikatnya tidak seindah yang dibayangkan, cuma permukaannya. Makanya kalau ada orang ganteng, orang cantik, itu cuma kulitnya, ya, gitu. Coba buka kulitnya, tengkorak, mengerikan, gitu. Ya. Mobil bagus tuh coba dibalik catnya itu apa? Ya, tayangnya, karatan, gitu ya. Gitu. Ya itu dunia itu cuma tampak di permukaannya, maka tidak pantas kalau orang ngejar itu sampai mengabaikan keselamatannya di akhirat. Dihiaskan. Kalau orang mukmin tidak tertipu, ya, gitu. Dia tetap konsentrasi mengejar akhirat. Yang dicari apa? Ridho Allah. Yang dicari ampunan Allah. Yang dicari apa? Pahala akhirat. Kalau ada dunia, kalau bisa dunia dikorbankan untuk kepentingan akhirat. Itu orang mukmin, orang yang cerdas. Karena dihiaskan bagi mereka itu kehidupan dunia, dan sehingga mereka merendahkan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, apalagi di awal-awal keimanannya, ya, awal-awal keislaman itu yang ikut itu orang-orang yang miskin-miskin, yang hina-hina, yang rendah-rendah, maka itu mereka rendahkan, mereka hinakan.
Gitu. Kenapa? Karena dipandang miskin. Makanya kalau ibu-ibu ada yang punya pikiran merendahkan orang miskin, menghormati orang karena kekayaannya, itu cara pandangnya orang kafir. Berarti masih ada tanda-tanda kekafiran ya. Ada teman kaya dihormati, ya, diakrab-akrabi, diramah-ramahi, gitu, dirahapi, pokoknya temannya apa? Kaya. Begitu temannya miskin, diencepi, ya, dipelengosi, diungguri, ya. Nah itu berarti walaupun pakai jilbab, ya, walaupun sholat, ya, walaupun gimana, tapi di hati orang itu ada tanda-tanda kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, kalau diterus-teruskan bisa jadi kafir semua, bahaya, gitu ya. Gitu. Makanya di antara pesan-pesan yang dipesankan oleh Nabi, kita disuruh mencintai orang-orang miskin, gitu ya. Mencintai hubbul masakin, karena mereka itu termasuk iyalullah, orang-orang yang jadi tanggungan Allah, keluarga Allah. Jadi mendekati orang miskin itu bisa menyebabkan orang mendapatkan kemuliaan. Paham ya? Banyak tokoh-tokoh yang jadi tokoh itu gara-gara mendekati orang miskin. Ada nggak orang di tokoh terus terhormat misalnya gara-gara mendekati orang kaya? Nggak ada kan ya. Jadi mendekati orang miskin itu bisa mengantarkan orang kepada kemuliaan. Jadi kalau kita mandang orang karena kekayaannya, merendahkan gara-gara miskin, itu cara pandangnya orang kafir, ya gitu ya. Itu biasanya kalau di undangan manten ya, gitu, resepsi gitu ya, gitu, yang kaya-kaya ngumpul-ngumpul, senyum-senyum, ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi gitu ya. Itu yang miskin ada yang reken ya, gitu. Di pojokan yang reken di plengos gitu. Jangan disapa, dilihat aja Anda. Tapi itu ya orang Islam semua gitu, orang Islam semua. Dohirnya muslim, hatinya kafir. Na'udzubillah min dzalik, gitu, kafir. Kalau orang mukmin gimana? Lebih menghormati yang miskin. Jadi kita itu salut ya sama orang miskin. Ya kenapa? Andai kan kita hidup seperti dia, ya, bawa ke pasar pagi-pagi, bawa, belum tentu kita kuat. Ya, mungkin kita akan nelongso, ya, mungkin nangis gitu, mungkin gitu ya. Loh, mereka itu kuat, paham ya? Gitu. Jadi mestinya kita tambah salut, bukan tambah merendahkan, gitu. Bukan tambah menghinakan. Itu cara pandangnya orang kafir. Makanya para ulama mengajarkan, ya, termasuk Rasulullah, kalau ada orang punya resepsi, ya, gitu, yang diundang yang kaya-kaya saja, yang miskin tidak diundang, tidak boleh datang, gitu ya. Itu undangannya orang kafir. Paham ya? Tidak boleh. Malah yang mesti diundang yang miskin, yang jarang makan enak, kan ya. Yang kaya itu sudah biasa makan enak. Paham ya? Jadi gitu. Kita jangan memandang orang, tinggi rendah derajat seseorang berdasarkan kekayaannya, status sosialnya, ekonominya. Itu cara pandangnya orang kafir. Kita mukmin kan bukan kafir. Kita dihiasi bagi orang kafir kehidupan dunia, dan mereka merendahkan kepada orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu, yang mereka rendahkan itu, nanti derajatnya di atas mereka pada hari kiamat, ya. Cuma ini masalah, ya, yang mereka rendahkan siapa? Orang-orang yang beriman. Yang derajatnya mesti di atas mereka siapa? Orang yang bertakwa. Itu kan seperti kurang pas, ya. Andai kan pas kan begini, wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina amanu fawqahum yaumal kiamah, kan. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang beriman itu nanti derajatnya di atas mereka pada hari kiamat. Tapi Allah tidak mengatakan alladzina amanu, tapi alladzina taqaw. Berarti pelajarannya apa? Berarti cuma modal iman saja itu tidak diikuti takwa, belum cukup, ya, untuk mendapatkan, belum jaminan untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang kafir, gitu. Walaupun mungkin ujungnya ya lebih tinggi, tapi awalnya bisa-bisa sama di neraka, ya, gitu. Ada iman memang ada, tapi tidak takwa, gitu ya. Tidak takwa apa? Mulutnya itu selalu nyelekit, gitu ya. Tiap hari ngerumpi terus sama tetangganya, gitu. Terus apa lagi, sama suami berani, sama mertua sateru, gitu ya. Gitu, sholatnya bolong-bolong, akhirnya gitu. Mukmin tapi memang begitu. Nah, itu nanti kan disiksa dulu. Ketika dia disiksa, sama posisinya dengan orang-orang kafir.
Walaupun akhirnya kalau ada iman masih dikeluarkan, tapi awalnya sederajat dengan mereka. Paham ya? Jadi yang memastikan kita itu lebih tinggi daripada orang kafir nanti di akhirat kalau kita mengikuti keimanan kita itu dengan ketakwaan. Dan Allah memberi rizki pada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa berhitungan. Artinya masalah rizki urusan Allah, dan orang itu tidak ada hubungannya tinggi rendahnya derajat seorang berdasarkan harta. Kadang orang bilang gini, oh orang kaya itu dimuliakan Allah. Buktinya apa? Buktinya dia dikasih rezeki yang lancar. Berarti Allah cinta sama dia. Betul apa enggak? Enggak betul. Kalau memang betul, Fir'aun juga kaya, ya. Qarun juga kaya. Siapa lagi? Yang tokoh kafir banyak yang kaya, kan ya? Betul. Terus ada lagi bilang gini, kalau orang miskin itu apa? Dihinakan oleh Allah, gitu ya. Orang miskin tuh makanya dikasih rezekinya seret, gitu ya. Gitu. Makanya dia tidak dimuliakan oleh Allah. Betul apa enggak? Tidak betul. Buktinya Nabi Isa juga miskin, Nabi Yahya juga miskin, Nabi Zakaria juga miskin. Jadi Nabi yang kaya ya banyak, Nabi yang miskin ya banyak. Berarti kaya miskin itu tidak ada hubungannya kedekatan hamba kepada Allah. Yang menentukan adalah kondisi hatinya. Makanya mau kaya mau miskin ini terserah Allah. Sudah ada tulisan, ya tidak penting. Yang penting kita di dalam ketaatan kepada Allah. Mau kaya mau miskin tidak penting, itu urusan Allah. Yang penting kita isi koma di dalam ketaatan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu ya kapan-kapan jadi kaya yang isi koma taat kepada Allah. Andaikan miskin juga dalam ketaatan kepada Allah, tidak masalah. Atau tidak mau miskin ya, itu apa namanya, sudah menjadi ketentuan Allah. Terus berikutnya, akhirnya manusia tadi ada yang menerima kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Dan ketika Rasul datang, ada yang jujur, objektif, menerima kebenaran apa adanya, ada juga yang menolak karena terbujuk oleh dunia. Karena ada yang menerima, ada yang menolak, akhirnya manusia itu pecah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang tauhid, ada yang syirik, gitu ya, pecah. Nah, terus kapan awal mulanya terjadi perpecahan itu, gitu ya? Maka diterangkan dulu sebetulnya manusia itu umat yang satu. Setelah Nabi Adam turun-temurun, semua itu umat yang satu, menyembah Allah semua, mentauhidkan Allah semua, ya. Baru setelah itu lama-lama muncullah kemusyrikan, gitu ya. Awal mula kemusyrikan itu diriwayatkan menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam itu apa? Ada orang-orang soleh, ya, ulama-ulama orang-orang soleh yang mereka hormati, mereka dicintai oleh umatnya. Terus orang soleh itu meninggal. Ketika meninggal, umatnya itu apa? Merasa kehilangan, gitu ya, gitu. Maka dibuatlah patung-patung, gambarnya dulu gambar. Ketika mereka rindu kepada idola mereka yang soleh, lihat gambarnya. Terus lama-lama berubah jadi patung, lama-lama patungnya disembah. Nah, baru awal mula muncul kemusyrikan. Ada yang nyembah Allah, ada yang nyembah patung. Lalu Allah ketika muncul kemusyrikan seperti itu, maka Allah utus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Siapa yang kembali kepada ketauhidan akan mulia, akan selamat dunia akhirat. Siapa yang tidak akan celaka. Terus Nabi itu Allah bekali apa? Dia turunkan bersama para Nabi itu Alkitab. Semua bawa kitab masing-masing dengan kebenaran. Artinya apa? Bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya tidak terbantahkan kebenaran yang dibawa, kitab yang dibawa oleh para Nabi itu. Lah kitab itu Allah turunkan untuk apa? Untuk menghukumi di antara manusia itu tentang apa yang mereka perselisihkan. Kan orang sudah pecah. Ada yang tauhid, ada yang syirik. Mana yang benar? Yang tauhid apa yang syirik? Allah hakimi melalui kitab yang dibawa oleh para nabi. Jadi kitab itu asalnya apa? Untuk menghakimi manusia, untuk menunjukkan yang benar itu yang mana, yang tauhid apa yang syirik. Terus berikutnya, dan tidak berselisih di dalamnya. Tapi nanti kitab itu sendiri malah menjadi sumber perselisihan, gitu ya. Tidak berselisih tentang kitab itu kecuali orang-orang yang diberinya. Setelah datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata, itu karena kedengkian di antara mereka. Akhirnya gimana?
asalnya orang itu pecah, ada yang tauhid, ada yang syirik, ada yang iman, ada yang kafir. Terus Allah turunkan kitab. Kitab itu untuk menghakimi mana yang benar, ya, yang tauhid apa yang syirik. Tetapi pada tahapan berikutnya, kitab itu sendiri malah menjadi sumber perpecahan. Satu menafsiri secara lurus, satu menafsiri secara menyimpang. Kenapa? Karena dengki. Ternyata penyampai orang itu kan cenderung itu mudah menerima kebenaran, kan gitu ya. Gitu. Jadi kita menangkap kebenaran itu lebih mudah daripada kesesatan. Nah terus akhirnya penyampai kebenaran itu kan tambah jaya, tambah banyak ikutnya, tambah jaya, tambah bersinar gitu. Terus ada yang dengki. Nah, yang dengki itu membuat tandingan, membuat saingan dengan cara memahami kitab dengan cara yang beda. Ya, jadi awal mulanya perpecahan. Akhirnya justru kitab suci itulah menjadi sumber perselisihan karena kedengkian di antara mereka. Ada ajaran lurus, ada ajaran menyimpang, tapi sama-sama sumbernya dari Quran. Kalau sekarang Quran, kalau dulu ya kitab-kitab yang dulu, satu menafsiri secara lurus, satu menafsiri secara menyimpang. Lalu Allah beri petunjuk orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran itu dengan seizinnya. Artinya orang mukmin senantiasa akan dapat petunjuk dari Allah, tidak akan terpengaruh kepada yang sesat. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Berarti gimana? Sekarang kan coba semua ajaran sesat kan banyak sih ya. Coba tanya dalilnya, pakai dalil Quran semua, pakai dalil Quran, tapi tidak ditakwili secara tepat, tidak dipahami secara tepat. Termasuk ajaran apapun, semua dalilnya pakai Quran. Paham ya? Gitu. Jadi awal mula kesesatan dari mana? Ajaran sesat. Ya karena menyesatkan, membelokkan pemahaman Al-Quran. Makanya kalau kita pegang Quran itu artinya apa? Bisa memahami Quran dengan pemahaman yang tepat, utuh, 30 juz, saling berkaitan, sambung menyambung, saling mendukung satu dengan yang lain, tidak dipahami secara sepotong. Lah, orang yang beriman akan dilindungi dari ajaran sesat seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu punya watak beriman, punya cara hidup orang beriman, tidak akan sesat. Ya, tidak akan. Orang beriman itu wataknya gimana? Tidak pernah fanatik, ya, tidak pernah menutup diri, selalu membuka akal dan hati, matanya, telinganya, hatinya, pikirnya, semua dibuka seluas-luasnya untuk mencari kebenaran. Orang yang begitu tuh akan terus dapat hidayah. Andaikan dia sesat, sesatnya itu cuma proses untuk mendapatkan hidayah. Paham ya? Tapi orang yang fanatik, wah itu yang sulit. Pokoknya begini, kalau begini salah, kalau itu didoktrin, gitu. Makanya dia mau didoktrin, tidak mau. Itu tanda-tanda ajaran sesat itu apa? Suka merasa paling benar, ajarannya tertutup, terus didoktrin. Yang benar cuma di sini. Kalau di luar itu sesat semua. Jangan ikuti, dengar jangan, baca jangan, yang itu jangan mau digitukan orang, jangan mau. Kita itu dikasih akal oleh Allah, akal hati. Itu dulu kan orang kafir itu gimana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absarihim bisyawatun. Jadi tanda-tanda kafir apa? Orang yang hatinya tertutup, matanya tertutup, pendengar tertutup. Tanda mukmin berarti apa? Orang yang selalu membuka mata hati seluas-luasnya untuk mencari kebenaran. Kalau terus begitu, tidak akan sesat. Andai kan kebetulan sesat, dia mesti terbuka, kan ya? Dia mau berdebat, mau dialog, mau diskusi, nanti akhirnya akan keluar juga dia dari kesesatan. Paham ya? Jadi gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking jelasnya, saking gampangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.